Bayangkan sebuah batu yang biasa kita anggap diam dan tak bernyawa, tiba-tiba bergerak, berlari, dan membawa kabur pakaian seorang nabi. Dan yang lebih mengejutkan, semua itu terjadi di depan mata manusia, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk membela kehormatan sang utusan Allah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Nabi Musa mandi sendirian? Dan mengapa sebuah batu bisa lari membawa bajunya? Ini bukan cerita fiksi. Ini kisah nyata. Diriwayatkan langsung oleh Rasulullah SAW dan tercatat dalam hadis-hadis syahih. Mari kita simak bersama satu kisah langka dari kehidupan Nabi Musa alaihissalam yang bukan hanya unik, tapi juga menyimpan pelajaran besar tentang fitnah, kehormatan, dan keajaiban kuasa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kisah para nabi yang penuh hikmah, ada satu peristiwa yang unik, bahkan terdengar tak biasa. Sebuah batu, benda tak bernyawa, diperintahkan oleh Allah untuk menjadi saksi dan pelajaran bagi manusia. Inilah kisah tentang batu yang membawa pergi baju Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu utusan Allah yang paling banyak diuji. Ia tidak hanya harus menghadapi Fir'aun yang zalim, tetapi juga harus bersabar dengan kaumnya sendiri, Bani Israel, yang sering membangkang. Di antara ujian yang beliau hadapi adalah fitnah dan tuduhan dari kaumnya sendiri. Suatu ketika orang-orang Bani Israel menyebarkan prasangka buruk terhadap Nabi Musa. Mereka berkata, "Demi Allah, Musa tidak mandi bersama kita kecuali karena ia menyembunyikan suatu aib di tubuhnya. Mungkin dia terkena penyakit kulit seperti kusta atau ada cacat yang ia malu tunjukkan." Ucapan ini jelas merupakan dusta dan tuduhan keji terhadap seorang nabi. Padahal Nabi Musa menjauh dari mandi bersama mereka bukan karena menyembunyikan aib, melainkan karena menjaga kehormatan dan adab sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Nabi Musa pergi ke tempat yang sunyi untuk mandi. Beliau meletakkan pakaiannya di atas sebuah batu besar, lalu masuk ke dalam air untuk mandi. Namun, ketika beliau sedang mandi, tiba-tiba batu tempat beliau meletakkan baju itu bergerak. Batu itu meluncur cepat membawa pakaian Nabi Musa seolah-olah berlari. Nabi Musa pun segera keluar dari air dan mengejar batu itu sambil berteriak, "Bajuku wahai batu, pakaianku wahai batu." Beliau berlari mengejar batu itu dalam keadaan telanjang, hingga akhirnya batu tersebut berhenti di hadapan sekelompok Bani Israel yang sedang berada di tempat tersebut. Melalui kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan tubuh Nabi Musa yang sehat, kuat, dan tidak memiliki cacat sedikit pun. Maka Bani Israel pun mengetahui bahwa mereka telah salah menuduh dan Nabi Musa terbebas dari fitnah itu. Setelah itu, Nabi Musa berhasil mengambil kembali bajunya dan memukuli batu tersebut dengan tongkatnya karena telah membawa lari pakaiannya. Dalam riwayat disebutkan hadis syahih, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Dahulu Bani Israel biasa mandi bersama-sama sambil saling melihat satu sama lain dalam keadaan telanjang, tapi Musa mandi sendirian. Mereka berkata, 'Demi Allah, Musa tidak mandi bersama kita karena dia punya cacat pada tubuhnya.' Maka Musa pergi mandi dan meletakkan bajunya di atas batu. Lalu batu itu membawa lari bajunya. Musa mengejar batu itu sambil berkata, 'Pakaianku wahai batu.' Sampai akhirnya Bani Israel melihat tubuh Musa yang paling baik dan paling sempurna di antara mereka. Maka Allah membebaskannya dari apa yang mereka tuduhkan. Kemudian Musa memukul batu itu dengan tongkatnya. Dan pada batu itu terdapat bekas pukulan 3 atau 4. Hadis riwayat Bukhari nomor 274 dan Muslim nomor 339. Subhanallah,
betapa agung kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang nabi difitnah oleh kaumnya sendiri, Allah tidak membiarkannya sendirian. Bahkan sebuah batu yang tak bernyawa menjadi saksi, menjadi bukti, dan menjadi jalan terbukanya kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kehormatan seorang hamba Allah akan selalu dijaga. Tidak ada fitnah yang bisa selamanya menutupi kebenaran, dan tidak ada dusta yang akan menang di hadapan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hari ini engkau sedang dizalimi, difitnah, atau disalahpahami, bersabarlah seperti Nabi Musa. Karena pertolongan Allah akan datang. Bisa jadi bukan hari ini, tapi yakinlah ia datang, dan datang dengan caranya yang paling indah. Dan bagi kita semua, berhati-hatilah dengan lisan. Karena satu prasangka saja bisa menjadi sebab kebinasaan di dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga kehormatan sesama, tidak mudah menuduh tanpa bukti, dan selalu berpihak pada kebenaran meskipun pahit. Wallahu a'lam bishawab. Sedemikianlah kisah tentang batu yang membawa baju Nabi Musa alaihi salam. Kisah nyata yang penuh hikmah tentang fitnah, kehormatan, dan kuasa Allah yang tak terduga. Semoga kisah ini menambah keimanan kita, menguatkan kesabaran kita, dan mengingatkan kita untuk menjaga lisan dari prasangka yang bisa menghancurkan. Jika kamu merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan tuliskan hikmah yang kamu dapat di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari para nabi, sahabat, dan sejarah Islam yang menakjubkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.